Salam. Sekali lagi Bapak Ibu, salam. Ya, oke. Baik. Saya memberi tema renungan pagi ini jodoh dari Tuhan. Berdasarkan bacaan Ishak meminta Yakub untuk mendapatkan istri dari keturunannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang secara khusus Martin dan Rosa. Martin masih punya utang dengan saya waktu percakapan, dan sekarang utang itu harus dibayar. Dalam percakapan kita belajar bahwa ada tantangan dalam rumah tangga berupa kekerasan, baik secara verbal maupun juga fisik, ya. Dan saya bertanya kepada Martin, kenapa seorang suami tidak boleh memukul istrinya? Dan dia tidak bisa jawab saat itu. Sekarang Martin, silakan Anda menjawab pertanyaan yang tertunda jawabannya. Kenapa nanti dalam rumah tanggamu kau tidak boleh memukul Rosa? Karena kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga kalau sesuatu artinya, kalau saya cubit saya pun tangan, saya merasa sakit karena Anda satu. Ya, mungkin itu jawaban yang baik dari Martin, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini hutang itu sudah lunas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernikahan kedua anak kita hari ini sesungguhnya dilatar belakangi oleh perjodohan kedua orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Tapi dalam perjalanannya, perjodohan itu hampir batal karena masing-masing memiliki pacar. Saya membayangkan jika saja Martin cinta mati dengan pacarnya itu, dan demikian juga Rosa cinta mati dengan kekasihnya itu, maka pernikahan mereka hari ini tidak akan pernah ada. Tapi itulah kekuatan doa dari orang tua yang dijawab tepat pada waktunya. Mereka akhirnya bertemu, jodoh dari kecil itu bertemu kurang lebih 2 tahun lalu, dan terjalinlah hubungan itu sampai hari ini mereka akan diberkati. Orang tua mengikat perjanjian tentang anak-anak mereka, dan perjanjian yang diikat dalam doa, bukankah Tuhan berkenan atasnya? Di zaman yang makin canggih ini, saudara-saudari yang terkasih, perjodohan itu tidak lagi lazim. Orang tua tidak lagi menjodohkan anak-anak mereka. Tapi pernikahan hari ini membuktikan jika manusia berencana dan Tuhan berkenan atas rencana itu, siapa yang bisa membatalkan? Bacaan kita berkisah tentang Yakub mencari jodoh. Pernikahan orang tuanya Ishak dan Ribka melahirkan 2 anak, Esau dan Yakub. Setelah mereka dewasa, Esau mengambil perempuan Kanaan menjadi istri, dan itu tidak disenangi oleh Ishak, ayahnya. Karena itu dia menyuruh anak bungsunya Yakub untuk mengambil istri dari garis keturunan mereka sendiri. Dalam hal ini, saudara perempuan, saudara laki-laki dari Ribka, yaitu Laban. Jadi Yakub disuruh ambil dia ompu anak perempuan. Nanti pergi ke sana, temukanlah dia di tengah-tengah kaum keluarga Betuel, opamu, ambil salah seorang anak perempuan dari kopu om Laban itu.
Yakub sama sekali belum pernah berjumpa dengan dia yang dijodohkan itu, yang kemudian nanti disebut sebagai gadis yang cantik dan punya mata yang indah, Rahel. Dia menuruti permintaan orang tuanya karena ini bukan soal cinta, tapi ini soal menjaga kemurnian garis keturunan Abraham. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, Allahnya orang-orang Kanaan bukanlah Allah orang Israel. Waktu Esau mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, hal itu dipandang tidak baik oleh Ishak. Bagaimana mungkin engkau mengambil seorang perempuan yang Allahnya bukan Allah kita? Karena itu Yakub harus mengambil seorang perempuan dari garis keturunan mereka sendiri, supaya mereka punya satu Allah yang sama. Itulah yang disebut dengan rahasia kehidupan. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita menikah, nanti kapan Tuhan kasih keturunan, dan nanti kapan kita meninggal. Tidak ada. Jaminan untuk memiliki keturunan setelah pernikahan tidak berlaku sama untuk semua pasangan. Ada yang mendapatkan sesudah, tidak lama setelah mereka menikah, tapi ada yang harus menunggu bertahun-tahun. Benar Martin dan Via Dolorosa dijodohkan, tapi orang Kristen percaya tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena itu, bagaimana jadinya nanti pernikahan mereka setelah mereka diberkati hari ini, itu mesti dijalani dengan penuh kasih. Bukan hanya sekedar karena kita dijodohkan, maka nanti kalau ada apa-apa, Bapak Mama harus tanggung jawab, karena Bapak Mama yang kasih jodoh kami. Tuhan berkenan untuk mempertemukan Martin dan Rosa kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan menjagai hubungan itu sampai hari ini. Maka sesudah diberkati hari ini, jalanilah relasi suami istri dengan penuh cinta kasih. Karena itulah saya bertanya, kenapa engkau sebagai suami, kau tidak boleh memukul istri? Bangun rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah berkenan mempertemukan saudara berdua yang bahkan tidak saling mengenal sebelum akhirnya tahu bahwa ini dia yang dijodohkan, maka perjalanan bersama selanjutnya itu bukan lagi soal Anda dijodohkan. Perjalanan selanjutnya adalah bagaimana Anda menjaga rumah tanggamu dengan segala suka duka sampai maut datang memisahkan. Ada saat-saat di mana istri kadang terlalu cerewet dan suami merasa tidak tahan kalau dia tidak pukul. Tapi bagian dari menjalani rumah tangga dengan takut Tuhan adalah Anda tahu bahwa ketika Anda memukul dia, sebenarnya Anda sedang memukul dirimu sendiri. Karena ketika mereka menikah, mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Karena membangun rumah tangga tidak semudah dijodohkan. Akan ada perbedaan pendapat. Dan itu sudah terasa ya Rosa. Beda-beda pendapat sudah ada. Akan ada pengorbanan waktu. Ketika Rosa bertanya, bagaimana ibu mengurus anak sambil ibu datang pelayanan? Dia bertanya secara khusus kepada saya, Bapak Mama. Karena saya punya 2 anak, satu masih 8 bulan, saya tinggalkan untuk saya tidak pernah meninggalkan ini pelayanan. Karena dia besok-besok menjadi guru. Akan ada pengorbanan tenaga, tapi akan ada juga kegembiraan yang berselang-seling dengan kesedihan. Akan ada ribut-ribut, mungkin ribut-ribut kecil, mungkin juga ribut-ribut besar. Tapi percayalah, kalau engkau hidup takut akan Tuhan, kerukunan juga akan datang dalam rumah tanggamu. Yang bisa melewati itu semua bukan Bapak Mama Bunga Teju atau Bapak Mama Huki yang sudah menjodohkan kalian, tetapi Anda berdua
yang akan menjalaninya. Sekarang saya minta Martin dan Rosa baca bersama Yesaya 55. Coba buka Yesaya 55, Anda berdua akan membaca bersama ayat yang ke-6. Martin, kau tahu Yesaya tidak? Yesaya 55. Bersama-sama membaca ayat 6. Silahkan. Kuat ya? Oke. Mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jika ada kesusahan dalam rumah tanggamu nanti, maka carilah Tuhan terlebih dahulu, lalu kemudian temukan solusi. Perjodohan Yakub dan Rahel dan perjodohan Martin dan Rosa, kita belajar kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Hari ini, saudara berdua akan menerima berkat-Nya untuk selanjutnya hidup bersama sebagai suami dan istri. Jikalau Tuhan sudah memberkati, siapakah yang dapat merampas berkat itu daripadamu? Selamat memasuki rumah tangga baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.